Halo guys, ini Arif dan selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini Arif pengen sedikit berbagi ke kalian semua tentang pengalaman bullying yang pernah Arif rasain selama di sekolah dari SD, SMP, SMK, dan udah banyak banget pembulian yang terjadi ke diri Arif dari mulai sekolah itu sampai sekarang. Dan Arif pengen sharing aja ke kalian semua tentang pengalaman Arif itu, bagaimana perasaan Arif ketika dibully, terus apa aja pembulian yang terjadi ke diri Arif, dan Arif pengen sharing ke kalian. Oke, langsung aja Arif mulai dari Arif kelas 1 SD itu Arif udah mengalami pembulian, udah dikata-katain sama teman-teman sekolah, dikatain boncel. Boncel itu kecil gitu, tapi kayak yang kasar gitu. Karena kan tubuh Arif itu pendek banget waktu sekolah SD, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu Arif tuh kecil banget. Lebih kecil dari yang lain untuk laki-laki. Jadi Arif tuh sering banget dikatain boncel. Terus Arif juga kayak yang masih inget banget, botol minum Arif itu dipecahin gitu sama teman sekelas Arif. Aku gak tahu temen sekelas Arif itu kenapa sampai bisa-bisanya mecahin botol minum Arif, botol minum kesayangan Arif yang dikasih sama orang tua Arif, sama ibu gitu. Itu botol kesayangan Arif, temen Arif pecahin gitu. Pokoknya itu sakit banget sih. Terus Arif juga pernah dipukul gitu waktu sekolah, dan pokoknya Arif masih inget banget, kayak yang rada-rada lupa gitu. Pokoknya banyak banget pengalaman bullying yang terjadi di SD. Arif rada-rada lupa gitu. Terus ke SMP gitu. Dari SMP itu udah mulai banyak juga bully-bulian yang terjadi ke diri Arif. Ini lebih ke arah fisik, karena Arif itu pernah dipukul, ditendang, dipecut, terus pokoknya banyak banget gitu kontak fisik yang terjadi ke diri Arif yang bully-bully gitu. Yang pertama itu udah kelas 1 SMP Arif pernah ditendang juga, pernah dipukul sama teman sekelas Arif waktu itu. Arif hampir lupa itu gara-gara apa. Yang Arif ingat itu pas waktu kelas 8 atau kelas 2 SMP gitu, Arif pernah dipukul sama ditendang gitu sama tetangga kelas gitu. Bukan satu kelas, cuma ada sampingan gitu kelasnya, karena kan kelas 8 itu ada banyak, ada hampir 6 kelas gitu. Tapi kayak yang tetangga kelas itu suka main ke kelas gitu. Cuma Arif gak ngerti lagi mereka kenapa nendang Arif, terus mukulin Arif gitu. Gak tahu kenapa, gak tahu alasannya apa. Mereka itu hanya ketawa gitu, seneng. Sementara hati Arif itu, perasaan Arif itu kayak yang sakit, pengen nangis, cuma nahan gitu, malu karena di sekolah. Terus Arif juga pernah dipecut pakai dasi. Kalian tahu nggak sih dasi? Dasi sekolah SMP yang warna biru itu, yang kayak gini nih, hampir ini contoh aja gitu. Di sininya itu di ujung dasinya itu dikasih batu gitu, terus dipecut gitu, terus kena tangan, terus kaki, terus pantat Arif gitu sampai berdarah, memar gitu. Arif kayak yang, ini kenapa ya orang-orang kok pada jahat banget sama Arif, padahal Arif nggak pernah ngomongin mereka atau nggak pernah jahat ke mereka ataupun sedikit pun benci ke mereka gitu. Tapi kenapa mereka sejahat itu ke diri Arif gitu. Arif masih bertanya-tanya sampai sekarang, kenapa waktu sekolah mereka ngelakuin itu ke diri Arif, dan itu tuh masih membekas banget di diri Arif gitu. Arif gak tahu kenapa mereka kayak yang sedih banget gitu waktu sekolah. Terus Arif juga pernah ditendang. Waktu itu Arif sakit kakinya itu bengkak banget, hampir gak bisa jalan. Jalannya itu kayak yang patah-patah gitu di jalan, hampir
nggak bisa sekolah, cuma Arif paksain sekolah. Dan temen Arif itu nggak tahu kenapa dia secara sadar gitu nendang kaki Arif yang sedang sakit. Itu benar-benar Arif masih ingat banget, dia itu nendang kaki Arif. Terus kayak dia itu nggak ngerasa bersalah ataupun apapun itu, mereka hanya ketawa dan nggak mikirin apapun gitu loh. Sementara Arif di sini kesakitan, kaki Arif tambah sakit, tambah bengkak gitu. Arif langsung aja ke kelas dan nangis. Saat itu Arif sendirian di kelas nangis. Teman-teman Arif istirahat, mereka nggak tahu Arif nangis, dan Arif itu nahan sakit banget di kaki Arif. Pada waktu itu Arif belum berani cerita ke orang tua gitu. Arif hanya cuma mendem diri sendiri ke diri sendiri gitu, cuma ngomong sama diri sendiri, Arif yang kuat ya gitu. Ini mungkin cobaan buat Arif, Tuhan pasti kasih balasan ke mereka. Cuma kayak gitu, cuma ngomong sama diri sendiri aja, belum berani ngomong ke orang tua atau orang rumah gitu. Terus waktu kelas 3 SMP, Arif inget banget, Arif itu ngerjain tugas di buku yang namanya tuh LKS kalau gak salah, itu yang kita beli di sekolah gitu buat nulis-nulis tugas sama baca-baca buat tugas gitu. Arif tuh udah ngisi LKS 1 buku gitu. Terus ada teman Arif yang pinjem gitu buat nyontek gitu, tapi Arif gak mau dan dia maksa, terus dia pukul Arif, terus dia robek buku LKS Arif. Dan pada saat itu Arif sedih banget, Arif gak bisa ngelawan karena Arif pada saat itu gak ngerti buat cara ngelawan itu kayak gimana gitu, gak ngerti lagi. Dia tuh robekin buku Arif dan dia cuma Arif gak ngerti lagi, dia langsung pergi gitu aja. Dan Arif pada saat itu pulang ke rumah, terus nangis di kamar sendirian sebelum ganti baju atau apapun itu. Terus nenek Arif tanya ke Arif gitu, Arif kenapa gitu. Arif cerita, Arif diam aja. Terus nenek Arif, aku kan tinggalnya sama nenek ya di rumah, cuma berdua doang karena orang tua Arif kan kerja gitu di luar kota. Pada saat itu ada nenek doang di rumah. Terus nenek tanya ke tetangga, kebetulan tetangga Arif itu kan bukan ngajar ya, kerjanya itu di sekolah ya, tanya gitu. Terus nenek Arif nanya gitu, ini Arif kenapa gitu, pulang sekolah kok tiba-tiba nangis gitu. Setelah itu tetangga Arif yang kerja di sekolah itu kayak yang masih saudara gitu, karena dia juga yang ngurusin Arif dari kecil gitu, ngasuh Arif juga waktu kecil. Lalu tetangga yang kerja di sekolahan Arif itu datang ke rumah Arif, terus tanya gini, Arif kenapa? Lalu Arif beraniin diri buat cerita ke dia gitu, permasalahan bullying yang Arif rasain di sekolah waktu kemarin itu. Kayaknya ini udah nggak bener gitu loh. Dia bisa-bisanya robek LKS Arif yang udah Arif isi semuanya 1 buku. Dia dengan mudahnya, dengan ngerasa nggak bersalah gitu, ngerobek buku Arif yang udah Arif susah payah ngisinya gitu. Dan ini udah gak bener gitu, Arif udah capek. Arif cerita ke dia, dan tetangga Arif itu ngomong sama yang ngerobek LKS Arif itu. Dan sampai sekarang Arif udah nggak pernah deket ataupun ngobrol sama dia atau komunikasi sama dia. Dan pokoknya Arif kayak yang udah lalu, siapa sih dia gitu. Ketemu di jalan pun Arif seakan-akan nggak kenal gitu. Arif bukannya benci, cuma kayak yang membekas gitu loh di diri Arif gitu. Lalu mulai ke SMK, dan di SMK ini buliannya itu berkurang, cuma ada lah gitu, ada yang kayak ngomongin Arif atau ngata-ngatain Arif itu masih ada gitu, cuma kayak yang kontak fisik gitu, bullying secara fisik atau kayak yang kena fisiknya gitu, kayak pukul terus kayak tendang kayak gitu udah gak ada. Cuma dari segi omongan aja gitu,
kayak yang ya ngomongin kekurangan Arif gitu. Jadi Arif juga kan sadar diri gitu loh, Arif punya banyak kekurangan di sini gitu, Arif juga sadar. Cuma yang paling Arif ingat itu ada temen gitu sekelas, teman sekelas Arif yang ngomong gini. Arif kan dulu waktu sekolah SMK itu kan suka nebeng ke temen ya, berangkat sekolah sama pulang sekolah gitu, nebeng motor temen. Dan dia itu bilang gini, nebeng terus beli motor sendiri dong. Kayak yang kok gini banget ya gitu. Sedangkan kan Arif itu kan dari keluarga yang emang gak punya gitu, sekolah aja Arif nyari uangnya kesana kemari gitu, kayak yang susah banget apalagi beli motor gitu loh, kayak yang gak ngehargain Arif banget gitu ya, mentang-mentang Arif itu orang gak punya, orang miskin atau gitulah kasarnya gitu. Cuma ya udahlah, Arif sabar aja gitu, mungkin ada saatnya Arif juga bakal ngerasain punya motor atau punya sesuatu yang Arif pengen beli dengan hasil kerja keras Arif sendiri. Ya Arif juga tahu sih, dia yang bawa motor ke sekolah itu motornya orang tuanya gitu, bukan motor dia atau hasil kerja kerasnya dia. Jadi ya udah gitu, apaan sih gitu. Kalau ngomong tuh ya minimal hasil usaha sendiri gitu, jadi bisa membanggakan gitu, bisa memotivasi orang lain gitu loh ya, secara kasarnya gitulah. Tapi ini kan masih punya orang tua motornya atau kendaraannya gitu ya, nggak sepantasnya gitu loh ngomong kayak gitu ke aku gitu loh ya, kayak gitu mungkin. Jadi Arif di SMK ini mulai punya banyak teman gitu, punya banyak teman kayak yang apa ya, 5-6an gitu loh di sekolah gitu, yang benar-benar dekat sama Arif dan benar-benar care atau peduli sama Arif gitu. Dan ya kayaknya nggak ada lagi deh, mungkin emang sih banyak itu sekolah teman-teman Arif, cuma kayak yang lebih deket banget kayak saudara itu benar-benar dikit banget gitu. Ya mungkin sampai di sini aja cerita pengalaman Arif. Mungkin ini kayak yang bener-bener bikin Arif flashback gitu ke masa lalu Arif. Cuma Arif pengen sharing aja ke kalian, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua kalau bullying itu benar-benar nggak baik. Untuk kalian semua atau kalian yang pernah membuli seseorang gitu, coba sadar gitu, sadar gitu, itu tuh bisa menyakiti perasaan orang lain gitu. Kalian tuh punya perasaan gak sih? Kalian kenapa gitu ngelakuin hal jahat ke orang lain dan ketawa-ketawa gitu? Coba pikir gitu. Dan yang dibully oleh kalian itu punya perasaan, mereka itu nggak bisa lupa. Sampai sekarang pun aku udah kerja itu nggak bisa lupa tentang bulian-bulian aku waktu di sekolah itu, dari SMP dan SMK itu. Kalau SD udah mulai agak lupa gitu, cuma ya kayak gitu nggak bisa lupa. Untuk kalian yang pernah dibully gitu, tetap semangat dan jangan baper istilahnya gitu. Kalau sekarang itu kayak yang bodoh amat gitu loh, mau bully mau enggak, mau ngata-ngatain atau enggak, terserah mereka gitu. Mereka enggak ngasih gue duit, maaf ya kasar gitu, kayak ngomong gue gitu, mereka enggak ngasih gue duit atau gaji gitu loh, ya udah gitu. Mereka enggak ngasih makan kita, ngasih jajan juga enggak gitu. Kalau kita down, mereka bakal seneng gitu loh, kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video Arif sampai selesai dan udah dengerin cerita Arif ini. Terima kasih banyak. Kalau kalian suka dengan video Arif ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa follow juga Instagram Arif di sini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye bye.